yang dimuliakan Allah SWT, izinkan kami melaporkan uang tunai kita sudah sehat, yaitu 2.604.000 amal Jumat tanggal 8 bulan 12 tahun 2023 1.590.000, total 4.194.000. Untuk pengeluaran asbes gelombang 252.000, kuliah subuh 200.000, rutin 300.000, total 1.252.000, dan untuk sekarang 2.442.000. Terima kasih. Saya mohon kasih Allah. Semoga bersaudara jemaat diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk lebih khususnya pelaksanaan sholat Jumat, dimohon kepada para jemaah yang membawa komunikasi agar dinantikan. Selanjutnya kepada jemaah yang telah hadir dimohon memasuki ruangan utama masjid yang mengisi sholat terlebih dahulu. Pada hari yang mulia ini, mari kita doakan orang tua kita serta kaum muslimin semoga senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala di barokah umur Fatihah al-Fatihah. Untuk petugas khutbah hari ini yaitu Ustaz Toha dan untuk bila saudara tulis. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أرشد والإمام يخطب فقد لغوت أوسطوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أوسطوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أوسطوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وترحم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ونور قلوبنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ketika seorang hamba Allah anugerahkan kepadanya sebuah ketenangan, sebuah kenikmatan, sebuah kelezatan untuk ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Merasakan nikmat ketika dekat dengan Allah, merasakan lezat ketika munajat di hadapan Allah, merasakan sebuah kenikmatan ketika melaksanakan sholat berjamaah, menjaga sholat lima waktunya, berbuat baik, membantu orang lain, beramal soleh, berbakti kepada kedua orang tua, merasakan kenikmatan ketika membaca Al-Quran, menghadiri majlisul ilm, majlisul ta'lim, majlisul dzikir, majlisul sholawat, merasakan kelezatan ketika melaksanakan sholat duha, merasakan kenikmatan ketika melaksanakan sholat tahajud, qiyamul lail, dan berbagai macam amal ibadah yang lainnya. Maka itu adalah sebuah anugerah dari Allah yang begitu mahal, yang tidak bisa dibeli dengan uang. Apalagi ketika seorang hamba tersebut ketika munajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa terpaksa, dari dua sudut air matanya berlinang air mata, dirinya menangis merindukan Allah, dirinya menangis takut akan azab Allah, dirinya menangis untuk meraih, mendapatkan, mengharapkan ridho dan barakah Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya itu perlu diketahui, itu adalah sebuah nikmat yang agung yang Allah anugerahkan kepadanya. Akan tetapi ketika sebuah nikmat tersebut tidak dijaga, tidak disyukuri oleh seorang hamba, di antaranya yaitu dengan memasukkan makanan atau minuman dari hasil yang syubhat ataupun yang haram, maka seketika itu pula kenikmatan tersebut Allah cabut darinya. Ketika seorang hamba ketinggalan untuk melaksanakan sholat berjamaah, tenang-tenang saja. Ketika seorang hamba meninggalkan sholat 5 waktu, meninggalkan sholat Jumat, tenang-tenang saja. Ketika seorang hamba tidak bisa melaksanakan sholat duha, tidak bisa ngaji, tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa tahajud, seakan-akan dirinya selamat dari azab Allah, seakan-akan dirinya akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Tenang-tenang saja, tidak ada rasa beban sedikit pun. Akan tetapi ketika seorang hamba Allah anugerahkan sebuah kelezatan, kenikmatan untuk dekat kepadanya, jangankan untuk meninggalkan sholat berjamaah, meninggalkan sholat duha, meninggalkan sholat tahajud, meninggalkan yang kebiasaan puasa Senin Kemis, meninggalkan sholat berjamaah, terasa ada yang hilang dalam hidupnya, terasa ada yang hilang dalam benaknya, sehingga
sehingga kehidupannya merasa rasa, padahal dirinya tidak berbuat salah, padahal dirinya tidak berbuat dosa. Ketahuilah itu adalah nikmat yang agung yang Allah anugerahkan kepada Anda. Akan tetapi ketika seorang hamba tidak merasakan keredahan tersebut, maka ketahuilah kita harus introspeksi diri. Mungkin ada sesuatu yang masuk pada tubuh kita, baik makanan atau minuman, dari hasil yang subhan lebih daripada yang haram. Alhamdulillah, subhanallah min dzalik. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, seorang wali kutub di zamannya, seorang wali yang besar, beliau mengatakan, man akala al-halal atau jarihahu sa'am abad. Siapa orang yang mengkonsumsi, yang memasukkan pada tubuhnya makanan minuman dari hasil yang halal, dari jerih keringatnya, dari hasil yang betul-betul halal, atau jarihahu sa'am abad, maka anggota tubuhnya akan mudah diajak untuk taat dan ibadah kepada Allah, mudah diajak untuk ngaji, mudah untuk digunakan untuk melaksanakan sholat duha, sholat tahajud, qiyamul lail, melaksanakan sholat berjamaah. Begitu mudahnya ketika diajak untuk peduli kepada sesamanya, begitu mudahnya. Bahkan ketika dia berbuat salah, berbuat zalim, merasa menyesal, dia menangis, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segera mungkin meminta maaf, meminta ridho kepada orang yang didoliminya. Wa man akal haram asad jawarihahu sa'am abad. Akan tetapi siapa orang yang tidak peduli dari mana makanan atau minuman tersebut dikonsumsi, apalagi dari yang haram, asad jawarihahu sa'am abad, maka anggota tubuhnya akan berat digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi mudah digunakan untuk maksiat, menerjang larangan-larangan Allah, mengabaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, subhanallah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari rezeki makanan atau minuman yang haram, dan Allah berikan kepada kita rezeki dari hasil yang halal yang mudah kita gunakan untuk taat dan ibadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat rahimahullah. Satu sahabat datang bertanya kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, qul Allah li astajab da'wah. Ya Rasulullah, doakan aku agar doaku ini mudah diijabah, mudah dikabulkan akan hajat-hajatku, keinginanku ya Rasulullah. Apa kata kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adil al-amal takun mustajab da'wah. Wahai sahabatku, kalau kamu kepingin doamu itu landep, mudah dikabulkan, mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, pelihara dirimu. Jangan kau masukkan makanan atau minuman dari hasil yang subhat, apalagi yang haram. Janganlah masukkan makanan atau minuman ke dalam tubuhmu dari hasil yang halal. Takun mustajab dakwah, maka doa pun akan landep, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah salat rahimahullah. Kalau kita melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian berpuasa, kemudian berbagai macam amal ibadah yang lainnya, akan tetapi kita tidak peduli apa yang kita makan, apa yang kita minum, entah itu dari hasil yang halal atau dari hasil yang haram, maka ketahuilah siapa orang yang memasukkan makanan atau minuman dari hasil yang haram, maka ibadahnya dalam riwayat, dalam sebuah hadis, 40 hari tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya sia-sia, tidak ada gunanya. Na'udzubillah, subhanallah min dzalik. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah. Sengaja saya bawakan tema ini karena kita berada di hari-hari yang banyak uang panas berkeliaran, didapatkan dari para caleg, daripada orang yang kepingin dirinya dipilih, baik dia itu menyogok, memberikan uang 100.000, 50.000, bahkan ada yang 20.000. Ingat, jangan sekali-kali uang tersebut Anda masukkan
Kalau Anda kepingin bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat, jangan kau masukkan uang tersebut, kau berikan makan atau minuman, dan engkau masukkan kepada tubuh Anda. Jangan. Dan jangan berikan kepada keluarga Anda. Kalaupun Anda terima, gunakan untuk masyarakat, yaitu kepentingan masyarakat seperti bangun jalan atau diberikan untuk aspal, yang mana itu semuanya untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk pribadi. Kalau itu masuk pada diri seseorang, dikhawatirkan ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus introspeksi diri, kita harus menyadari kalau selama ini kita ibadah di hadapan Allah, menjaga sholat 5 waktu begitu payahnya, kemudian tahajud, kemudian berpuasa dan berbagai macam amal ibadah yang lainnya, akan tetapi tidak merasakan nikmat sedikit pun, tidak mendapatkan kelezatan sedikit pun, tidak bisa menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ingat mati, tidak takut akan adab kubur, tidak terbenak husnul khatimah. Dikhawatirkan seorang hamba tersebut di dalam tubuhnya ada makanan atau minuman yang dia dapatkan dari hasil yang syubhat, apalagi yang haram. Alhamdulillah, subhanallah. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari rezeki yang haram, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita rezeki yang banyak, yang halal, yang taat untuk ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan seluruh dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah demi hidayah kepada kita, taufik demi taufiknya kepada kita. Allah mudahkan langkah kita, gerak-gerik kita untuk ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kelezatan ketika munajat di hadapannya, mengingat Allah, ketika berzikir, ketika membaca Al-Quran, dan terakhir mudah-mudahan Allah akhirnya kehidupan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah setelah panjang umur dalam keadaan ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Husnul khatimah setelah berbakti kepada kedua orang tua. Husnul khatimah setelah menyenangkan hati guru-guru kita. Husnul khatimah setelah kita melihat anak dan cucu kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Husnul khatimah setelah seluruh amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa afdal kalamullahi jalal wal ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irhaman liman jahada bihi wa kafar. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah qad shara'a an-nabiyil karimah wa lam yasal qailan 'alima. Qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyuma kuntum fasallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni fa ya ayyuharrajuna minhu syafa'atan sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa ya ayyuhal mustaquna ila ru'yatihi wa jamalihi sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat
ويغفر ذنوب الخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين واهلك كفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله